Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dengar Dunia. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah misteri yang menakjubkan, yaitu sejarah tersembunyi di bawah air. Sebuah cerita tentang kota kuno yang tenggelam di dasar laut. Saya yakin kamu akan terpesona oleh cerita yang menarik ini. Jadi pastikan untuk tetap duduk manis atau sambil rebahan juga boleh selama video ini berlangsung. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar tentang kota kuno yang terendam? Apakah Atlantis? Bukan. Kali ini kita tidak akan membahas Atlantis. Nah, cerita yang akan kita bahas hari ini, mungkin kalian belum pernah mendengarnya. Ini adalah cerita tentang kota-kota kuno yang benar-benar ada di bawah permukaan air. Apakah kalian pernah membayangkan jika dahulu pernah ada suatu tempat atau kota yang mungkin saja dihuni oleh banyak orang dan bahkan menjadi pusat perdagangan layaknya kota-kota saat ini? Namun, keberadaan kota tersebut kini sudah tidak ada, mungkin menghilang atau tenggelam di dasar laut. Kita langsung saja ke pembahasannya. Ini dia kota-kota kuno yang terendam dalam air dan berhasil ditemukan saat ini. Situs pertama, Pavlopetri. Pavlopetri adalah kota kuno yang terendam di Laut Mediterania, di lepas pantai Peloponnes, Yunani. Kota ini diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun dan merupakan kota kuno yang terendam tertua yang diketahui di dunia. Pavlopetri ditemukan pada tahun 1967 oleh seorang arkeolog Inggris bernama Nicholas Fleming. Fleming menggunakan sonar untuk memetakan dasar laut Vatica Bay dan menemukan reruntuhan sebuah kota yang terendam. Para arkeolog telah mempelajari Pavlopetri secara ekstensif dan telah menemukan bahwa kota ini memiliki tata kota yang canggih dengan jalan-jalan, bangunan, dan bahkan kuburan. Kota ini juga memiliki pelabuhan yang menunjukkan bahwa Pavlopetri adalah pusat perdagangan yang penting. Pavlopetri diperkirakan tenggelam 1000 tahun sebelum Masehi, kemungkinan karena gempa bumi atau tsunami. Namun, penyebab pasti tenggelamnya kota ini masih belum diketahui. Pada tahun 2011, tim arkeolog dari University of Southampton menggunakan teknologi laser scanning untuk membuat peta Pavlopetri yang paling akurat hingga saat ini. Peta tersebut menunjukkan bahwa kota ini memiliki lebih dari 50 bangunan termasuk rumah, toko, dan tempat ibadah. Situs ini merupakan penemuan arkeologi yang penting karena memberikan informasi tentang kehidupan di Yunani kuno selama zaman perunggu. Kota ini juga merupakan contoh penting dari warisan budaya bawah laut. Situs kedua, Dwarka. Dwarka adalah sebuah kota kuno yang terletak di pantai barat Gujarat, India. Kota ini merupakan salah satu dari 7 kota suci umat Hindu dan merupakan tempat berdirinya kuil Dwarkadhish yang terkenal. Sayangnya, Dwarka tenggelam dalam perairan Arab sekitar 1500 tahun yang lalu. Para arkeolog telah menemukan reruntuhan kuil dan struktur kuno yang mengesankan di bawah laut. Menurut legenda, Dwarka dibangun oleh Lord Krishna, salah satu dewa terpenting dalam agama Hindu. Dewa Krishna membangun Dwarka setelah dia meninggalkan Mathura, kota kelahirannya, karena serangan dari raja yang jahat. Kemudian, Dwarka berkembang menjadi kota yang besar dan makmur di bawah pemerintahan Dewa Krishna. Kota ini merupakan pusat perdagangan dan budaya yang penting. Namun, Dwarka akhirnya tenggelam ke laut karena kutukan. Meskipun Dwarka telah tenggelam, kota ini tetap menjadi tempat suci bagi umat Hindu. Kuil Dwarkadhish dibangun di atas reruntuhan kota kuno dan merupakan salah satu kuil paling penting dalam agama Hindu. Kuil ini didedikasikan untuk Dewa Krishna
dan merupakan tujuan ziarah bagi umat Hindu dari seluruh dunia. Dwarka of Gujarat is the place where 5,000 years ago, after leaving Mathura, Lord Krishna had populated the city called Dwarka. टाइबर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन। Situs ketiga, Heraklion. Heraklion adalah kota kuno yang tenggelam di Abu Qir Bay, Mesir. Kota ini terletak sekitar 2,5 km dari pantai dan sekitar 10 meter di bawah air. Heraklion juga dikenal dengan nama Tonis, yang merupakan nama Mesir kuno untuk kota tersebut. Heraklion adalah kota kuno yang berperan sebagai pelabuhan utama pada masa lampau, sebagai gerbang utama ke Mesir dari dunia luar. Kota ini memainkan peran sentral dalam perdagangan dan kehidupan keagamaan. Namun, pada sekitar abad kedua sebelum Masehi, kota ini tiba-tiba tenggelam, dan hingga saat ini, penyebab pastinya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Pada tahun 2000, seorang arkeolog bawah air Prancis bernama Frank Goddio menemukan Heraklion dari dasar laut. Penemuan ini telah menghadirkan berbagai artefak yang mengungkapkan kehidupan di kota ini pada masa kuno, termasuk patung, koin, dan keramik. Artefak-artefak ini menjadi jendela berharga ke masa lalu Heraklion dan memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan selama periode Ptolemik di Mesir. Heraklion bukan hanya sebuah penemuan arkeologi yang mengagumkan, tetapi juga sebuah contoh yang menginspirasi tentang kekayaan budaya yang terkubur di dasar laut. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya menjaga dan memahami warisan budaya kita, bahkan di kedalaman laut yang paling gelap. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kota-kota kuno yang terendam ini? Pertama, mereka adalah jendela ke masa lalu yang membantu kita memahami budaya dan sejarah zaman dahulu. Kedua, ini mengingatkan kita akan kerentanan lingkungan dan dampak perubahan iklim terhadap peradaban manusia. Terlepas dari kisah misterius ini, satu hal yang pasti, kota-kota kuno yang terendam ini memancarkan keajaiban dan keindahan sejarah tersembunyi di bawah air. Ini adalah pengingat kuat tentang bagaimana dunia kita penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Sekian video kita hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kamu menikmati cerita ini. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di video berikutnya.